Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Langsung saja yang pertama, apa itu lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Lalu, apa tujuan utama lembaga pendidikan? Tujuan utama dari lembaga ini ialah untuk mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik lewat interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, lembaga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang. Adapun tujuan lembaga pendidikan yang lain. Yang pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik, baik di keluarga, sekolah, ataupun lingkungannya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan serta kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, memberikan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Dan yang terakhir, membina kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua dan juga masyarakat. Adapun fungsi dan peranan dari lembaga pendidikan. Yang pertama, fungsi sosialisasi, yaitu proses sosialisasi peserta didik dengan lingkungan masyarakat. Yang kedua, fungsi pengendalian sosial, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai, norma, dan loyalitas tatanan tradisional kepada para peserta didik. Yang ketiga, melestarikan budaya, yaitu dengan mengajarkan keanekaragaman budaya nasional tersebut kepada para peserta didik. Dan yang keempat, seleksi, pelatihan, dan mengembangkan manusia. Proses seleksi, pelatihan, dan pengembangan individu yang berkualitas bagi dunia kerja dan dunia bisnis. Dan yang terakhir, perubahan sosial. Dengan adanya lembaga pendidikan dan skala kegiatannya, maka hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan sosial secara umum. Adapun jenis-jenis lembaga pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar 12 tahun yang meliputi 9 tahun sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta 3 tahun untuk sekolah menengah atas. Pendidikan untuk umum memiliki tujuan agar para siswa mendapatkan pengetahuan yang cukup sebagai bekal melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun dalam mencari pekerjaan. Selain itu, pengetahuan umum juga berguna dalam bersosialisasi di kehidupan sehari-hari. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya yaitu sekolah dasar atau SD, sekolah menengah atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan berbasis kejuruan merupakan terobosan yang menjanjikan dalam mendapatkan kesempatan bekerja setelah selesai menempuh pendidikan dasar 9 tahun. Dengan sistem tersebut, pemerintah mampu mencetak individu-individu yang berkualitas serta memiliki keahlian yang lebih khusus. Di Indonesia, bentuk pendidikan berbasis kejuruan biasa disebut SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, dan sekolah tersebut memiliki bermacam-macam pilihan spesialisasi keahlian sehingga para siswa bisa dengan leluasa belajar sesuai dengan minat mereka. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan lanjutan akademik adalah pendidikan tinggi setelah menempuh SMA atau sekolah menengah atas. Biasanya, program yang disediakan adalah program sarjana serta pasca sarjana. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana, dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan lanjutan setelah siswa menempuh program sarjana. Biasanya, program ini dikhususkan untuk menekuni bidang tertentu guna menjadi seorang profesional saat menekuni suatu profesi. Contohnya yaitu pendidikan kedinasan. Yang selanjutnya, pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana atau strata 1. Yang selanjutnya, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk mendapatkan atau menjalankan peranan yang
menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan berbasis keagamaan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia pada saat peserta didik mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Hal ini bertujuan agar para peserta didik mampu mengamalkan ajaran agama sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dan yang terakhir, pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa ataupun berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Adapun kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Rahmania Utari, ada 4 kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Yang pertama, input, yaitu tingkat ketersediaan dan pendayagunaan masukan instrumental dan lingkungan. Yang kedua, proses, meliputi tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran. Yang ketiga, output, tingkat pencapaian lembaga dan hasil belajar. Dan yang terakhir, outcome, yaitu dampak langsung dan tidak langsung. Adapun kriteria keberhasilan yang lain, yang pertama, objektivitas absolut memang diyakini tidak akan diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang diperoleh hanyalah tertekannya unsur subjektivitas seminimal mungkin. Hal itu juga dipastikan terjadi dalam penyelenggaraan supervisi keterlaksanaan kurikulum 2004 di 40 SMA. Yang kedua, dalam rangka menekan unsur subjektivitas sekaligus mengoptimalkan nilai-nilai objektivitas dalam proses dan hasil supervisi keterlaksanaan kurikulum 2004 di 40 SMA, maka disiapkan kriteria kinerja atau performansi atau keberhasilan semua aspek pada semua komponen. Yang ketiga, kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek dalam suatu komponen tertentu. Kriteria unjuk kerja langsung menentukan nilai komponen. Yang keempat, kriteria keberhasilan disiapkan untuk setiap aspek pada semua komponen. Formulasi semua kriteria kinerja atau kriteria performansi atau indikator keberhasilan ditentukan sesuai dengan karakteristik aspek yang dinilai. Dan yang terakhir, kriteria keberhasilan suatu aspek dalam suatu komponen tidaklah sama, baik dalam jumlah, substansi, maupun karakteristiknya. Adapun fungsi kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Kriteria keberhasilan pendidikan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek dalam suatu komponen tertentu. Pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang efektif dan efisien merupakan syarat mutlak keberhasilan organisasi tersebut. Tidak terkecuali lembaga pendidikan yang juga akan semakin dituntut menjadi suatu organisasi yang tepat sasaran dan berdaya guna. Sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan, selayaknya sekolah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.